Itu sudah, karena leluhur kita tuh sudah mempunyai kunci lah, makanya gitu, menemukan kunci. Kayak kita kan tinggal gunakan kan gitu. Ibaratnya ya kayak misalkan Kurawa, kekuatan Kurawa itu kan ada di Kala dan Durga. Ya. Makanya kan begitu perang Baratayuda sebelum dimulai, itu kan sasaran utama untuk mengalahkan Kurawa itu adalah Kala dan Durga. Selama Kala dan Durga itu belum dimusnahkan, Kurawa akan berada tetap posisi yang menang gitu dari Pandawa. Nah, makanya diutuslah yang namanya Wisanggeni dan Antasena. Ya kan? Lah Wisanggeni dan Antasena itu kan hadir ke Sang Yang Wenang, meminta petunjuk apa yang harus dilakukan di saat melakukan Baratayuda. Ternyata mereka tidak diperbolehkan untuk mengikuti Baratayuda. Tetapi ada tujuan yang sangat penting, yang itu sangat menjadi kekuatan pokok yang ada pada pihak Kurawa itu sendiri, yaitu Bathara Kala dan Bathara Durga. Makanya kan Sang Yang Wenang menyuruh Antasena dan Wisanggeni untuk membunuh Durga dan Kala dengan senjatanya Godhog Inten kan gitu kan. Nah ternyata Godhog Inten itu ada maknanya kan gitu kan. Saya mengambil arti gada intan itu kan sesuatu batu mulia yang sangat keras, dan itu beningnya melebihi beningnya air kan gitu kan. Nah, terus intan itu kan kalau disorot pakai cahaya itu sinarnya berkilau, memancarkan beraneka ragam warna. Orang Jawa bilang pancawarna lah, ibaratnya mengeluarkan cahaya. Ya, cahaya itu sebagai simbol adalah cahaya kasih, cinta kasih. Nah, cahaya cinta kasih ini yang akan memurnikan atau membersihkan jiwa-jiwa orang-orang masa itu. Berarti kalau zaman sekarang masa sekarang pembersihan jiwa. Jadi pemberian secara non fisik dari cahaya itu, karena jiwa itu adalah cahaya sendiri. Nah, dari cahaya intan ini sebagai simbol untuk membersihkan jiwa-jiwa yang masih gelap. Akhirnya makanya kan di zaman sekarang banyak orang yang tercerahkan karena cahaya itu tadi. Dan simbol intan itu kan batu mulia yang keras dan itu seperti air. Nah, itu yang simbol intan yang keras itu sebagai simbol untuk membersihkan yang fisik. Nah, fisik itu kan itu seperti air kan kalau intan itu kan. Nah, itu bisa dari air samudra. Karena setiap akhir zaman itu kan selalu hadir di berbagai periode gitu. Kayak zaman Lemuria itu kan juga selalu air laut yang berperan. Karena air laut itu atau air asin itu mengandung unsur yang bisa menetralisir. Makanya kan ada orang pinter kayak mengasih serana, sebarono uyah itu untuk menetralisir unsur negatif yang ada di situ sebenarnya. Kayak orang menyembuhkan orang kesurupan pakai garam, itu sebenarnya untuk menetralisir. Karena air laut itu mengandung sifat yang untuk menetralisir unsur negatif lah namanya seperti terus itu. Makanya perubahan besar-besaran di dunia ini kan dulu juga karena es mencair dan jadi kelem. Memang setiap terjadi yang namanya angkara murka, puncak angkara murka itu selalu dibersihkan dengan air samudra. Nah, air samudra itu disimbolkan dengan gada itu. Dan cahaya dari gada itu simbol untuk memberikan cahaya para jiwa-jiwa yang kegelapan untuk harus menerima pencerahan itu sendiri. Nah, terus kembali ke Mas, Yoki ora kok kembali rotok menggok rapopo yang hubungannya dengan yang Sabto Palon itu kalau menurut kepercayaan tertentu ya ngono ya itu ngono wae karena yang kita hadapi kan banyak orang ya itu carane untuk mengingatkan itu kan kode-kodenya kan menurut Mas Tinus kan agaknya kayak jelas gitu, misalnya ada fase tertentu dengan hitungan angka. Nah, misalnya mulai akhir Majapahit sampai sekarang mungkin.
sampai sekarang ini. Itu gimana, Mas? Lah, kenapa harus menggunakan angka kan? Ya. Angka itu terbuat dari karena adanya waktu. Gitu. Waktu itu karena ada putaran itu tadi, kembali ke situ tadi. Maka kan dari perputaran terciptanya waktu, maka akhirnya terciptanya angka. Nah, makanya angka itu sifatnya mutlak, gitu. Sifatnya real. Nah, pada akhir akhir 2022 kemarin saya diberikan pesan sama Dahyang Tanah Jawi yang Sabdo Palon itu menjelaskan tentang perjanjian Sabdo Palon yang 500 warso atau tahun. 400 tahun. Jatuh tempo ini 500 tahun. Ternyata memang itu ada sangkut pautnya, benar. Itu bukan sesuatu yang mitos, tapi itu memang fakta. Nah, orang banyak salah pengertian bahwa terhitungnya 500 tahun Sabdo Palon itu dari tahun 1478 Masehi. Itu kan Majapahit masih ada. Ya. Cuman kedudukan Majapahit di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Jadi itu tahun 1478 itu menjelaskan bahwa itu runtuhnya Majapahit sebagai kerajaan utama di Nusantara yang lengser menjadi di bawah kekuasaan Demak Bintoro. Nah, itu makanya dibilang Sira Kertaning Bumi, yaitu di tahun 1478. Tapi kerajaan Majapahit masih ada, yang akhirnya pindah ke ibu kota Kediri. Gitu. Lah, akhirnya sampai ke Brawijaya 7, ke Brawijaya 6, di Haranawijaya Girindawardana itu sampai Patih Udara yang Brawijaya ke-7. Yaitu benar-benar kerajaan hilang itu tahun 1527 Masehi. Nah, dikarenakan leluhur kita tuh dulu menggunakan tahun Saka. Jadi 1527 Masehi itu kalau disakakan itu 1449 Saka. 1449 Saka. Nah, setelah itu kemarin saya mengadakan acara, dan itu pun bukan keinginan saya karena dawuh dari yang Dahyang tadi, mengadakan acara HUT Mojopahit ke 729 tahun dari berdirinya Majapahit. Itu usianya 729 tahun. Nah, itu memang diberikan simbol angka 99. Simbolnya angka 99 kalau dijumlahkan 18. 1 dan 8 kan dijumlah 1 dan 8 kalau dijumlah kan juga 9. Ya. Nah, itu memang semua berkaitan dengan angka itu. Saya pertama dikasih pesan itu heran sendiri, kok ternyata ada ya kan gitu kan. Saya baru ngeh gitu kan. Nah, kemarin itu mengadakan tanggal 12 November 2022 itu hari ulang tahun Mojopahit. Itu jatuh pada hari Sabtu Pahing. Sabtu 9 Pahing 9 itu songo-songo lagi. 1 dengan 8, akhirnya 18, 1 dengan 8, 9. Ya. Ulang tahun ke 729, 7 tambah 2 tambah 9, 18 juga. Hasilnya. Kok iso pas. Nah, ya. Dan itu jatuh pada tahun Sakanya, kan kalau tahun Masehi ini tahun 2022. Kalau tahun Sakanya itu tahun 1944 Saka. 1 tambah 9 tambah 4 tambah 4 hasilnya 18. Dan itu di 12 November 2022 itu tahun Sakanya itu tanggal 4 Sasi Kalima 1944 Masehi. 4 tambah 5 Nanu Saka. 1904. Kalau Masehinya kan waktu acara HUT Mojopahit di Suku itu kan tanggal 12 November 2022 Masehi. Ya. Tapi kalau Sakanya tanggal 4 Sasi Kalimo, tanggal 4 bulan kelima, 1944 Masehi. Dan itu 4 tambah 5 9. Ya, ya. 9 tambah 18 kan 27. 2 tambah 7 9. Nah, itu adalah pembukaan portal kejayaan Nusantara. Pembukaan. Berarti kan kalau sudah ada pembukaan kan jagat resik-resik gitu kan. Nah, itu terhitung juga di jumlah dari
runtuhnya Majapahit 1527 Masehi atau 1449 Saka hingga 2022 atau 1944 Saka. Itu terpautnya 495 tahun. Jadi 1449 Saka dan 1944 Saka itu kan hanya angka terbalik. 1449 di belakang, kalau yang sekarang 1944. Ini ada artinya juga. Tetapi saya jelaskan dulu 1449 hingga 1944 itu terpautnya 495 tahun. 4 tambah 9 13 tambah 5 18 lagi. Balik runut Nah, terus. 1449 ini 1 tambah 4 juga hasilnya 18 ya. Nah, artinya 1 ini adalah artinya pintu. Dan 44 ini adalah gapuro. Makanya kan gapuro Mojopahit bentuknya angka 4 gini. 44. Dan 9 itu adalah simbol kejayaan. Dikarenakan 9 itu di belakang angka 44, maka diterjemahkan dari kesimpulan ini artinya pintu gerbang penutupan kejayaan. Ini gapuro penutupan kejayaan Nusantara, kejayaan itu. Makanya pintu gerbang penutupan kejayaan. Songo ini kejayaan. Nah, yang di tahun 944 ini, 1944 ini, itu pintu, karena 9-nya di depannya angka 44, jadi pintu gerbang pembukaan kejayaan. Pasti ya? Jadi terhitungnya 495 itu pembukaannya. Dan ini jagat resik-resik. Hingga tahun 1499 berempat kan 1449 tambah 5 berapa? 144 9. Nah, 1949 gitu. 1949. Nah, itu artinya itu kan jatuh pada tahun 2027. 1949. Itu nanti pembukaannya sudah mencapai. Nah, ini artinya pintu gerbang kejayaan 9-nya mulai tampak ini. Gitu. Kan ini diapit 9. Gitu. Aman. Kejayaannya diapit 9 kan ya tadi. Gitu. Lah, Mulai tambahin. nggih, mulai tampak. 27. Kejayaan itu mulai nongol gitu kan. Makanya kan untuk terwujudnya kejayaan itu gerbang dibuka, jagat resik-resik, dibereskan dulu. Ya sing ini yang medeni, sing gigirisi yang ini. Nah, ini jagat dibersihkan dulu. Nah, setelah itu benar-benar bersih, angka 9 ini mulai tampak. Jadi kan 1949. Berarti kembali Itu lagi Saka. sekarang 2023 itu kan masanya Brotoito. Ya. Tetapi kita semua berharap Samangan sampai mengerikan lah. Karena memang lebih mengerikan manusia daripada alamnya. Iya. Gitu. Kalau memang itu nggak ada pengurangan, itu malah mengerikan lagi. Iya. Gitu. Karena memang itu sudah menjadi kodrat alam, sudah hukum keseimbangan alam seperti itu. Hukum keseimbangan alam. Nah, makanya kan dari 1949 itu kan kalau tahun apa namanya Masehinya kan 2027. Itu terhitung 500 pas dari tahun 1527. Kan saat tertutunya Majapahit benar-benar hilang kan 1527. Di jumlah 500 kan 2027. Berarti kan pas. persis 500 Pas. tahunnya 2007. 2027 ya. Iya. Ya, makanya kan itu tahun sakalnya 1949. Pintu kejayaan 4 dan 9-nya baru nongol, baru kelihatan tampak. Nggih, luar biasa. Pokoknya ya iki delalah sesuk kuwi lak wayahe wayangan Brotoito ta. Iya. Nah, itu mungkin masih ada lanjutan lagi kan kode 18 karena 99. 2027 ini masih ada penjumlahan lagi 18. Nah, dari awal munculnya atau mulai tampaknya kejayaan ini
tahun 2027 baru nongol lah ibaratnya. Dari mulai dari nol untuk kejayaan itu diberi jangka 18 tahun untuk mencapai puncak kejayaan. Nah, 2027 itu jika dijumlah 18 itu jatuh pada 2045. Nah, di saat 2045 ini jumenenge Ratu Adil sing diarani nama Satrio Piningit atau saat apa? dalam pewayangan Iya. Pari Kesip. Nah, jumenengan ratu gitu. Oh, Pari Kesip. Makanya kan dari 2027 itu diberi jangka untuk mencapai tingkat kejayaan, puncak kejayaan itu 18 tahun. Karena nggak mungkin langsung. Dari Ya, ngaku proses. ya proses harus melalui proses 18 tahun itu. Nah, Hingga tahun muga-muga 2045. aku cek Masehi. menangi. Berarti muga-muga aku cek menangi, awake dhewe cek menangi. Tapi gini, dengan adanya pembalikan geomagnetik itu bagi yang selamat akan diberikan umur panjang. Terus secara fisiknya itu kayak diberikan keremajaan. Secara non fisiknya diberikan kelebihan yang di atas rata-rata orang sekarang. Umpamanya ini akhirnya di-upgrade kan. Itu secara otomatis. Karena ketika pembalikan geomagnetik itu misalkan baterai ya. Biasa yang mau awalnya ini plus ini min jadi plus. Iku jok wale, Batunya nanti kewalik. jok wale. Berarti sing sesuk pon plus meleh. itu berefek juga membalikan karma itu yang Ya. harusnya kita menerima karma buruk dihapus. Jadi penghapusan karma bagi yang selamat. Ya. Terus gini Mas, apa tanya Iya. untuk melampaui fase bersih-bersih ini atau fase pembalikan atau apa itu untuk agar bisa selamat itu harus kita ada kriterianya nggak, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, harus bersikap bagaimana gitu, gimana? Nah, sebenarnya kan sudah ada dalam serat Sabda Palon ya. Wis 500 warsa pepesing nusa tekan janji kapitung 500 warsa. Yang dari garis bawahi bakal bali marang Gomo Budi. Nah, kita harus kembali jika ingin selamat. Kita kembali pada budi pekerti keluhuran. Tanah Jawa, budi pekerti Jawa itu mengajarkan tentang keluhuran. Ya. Karena selama ini orang banyak berebut antara benar dan salah. Tapi benar dan salah ketika tidak memiliki keluhuran sama juga bohong. Iya toh? Akhir rebutan bener, rebutan salah. Ning akhirnya orang kehilangan keluhuran. Makanya orang Jawa tidak mengenal mana yang salah, mana yang buruk. Nah, Ketika orang melakukan keburukan dianggap orang yang belum paham. ya. Nah, apa namanya? Orang duwe budaya nyalah-nyalah kayak gitu. Makanya Mengafir-ngafir. berkali-kali itu saya sampaikan di dalam saya mendalam itu, keluhuran budi pekerti. Walaupun saya sendiri bukan Sepele orang yang itu. sempurna dan saya sendiri hanya manusia biasa. Tapi kan sudah menjadi tugas seorang pengkarya atau seniman untuk menyampaikan sesuatu yang berguna bagi kebaikan, Sangat berguna nih. jejekne kautaman, senajan to awake dhewe kur iso nggarap simbol. Itu loh Perantara, masalahnya. istilahnya Lah, tangan panjang Tuhan. Ya, supaya jangan ada sesuatu yang hilang tadi yang saya bilang di paling depan tadi. Itu termasuk mungkin pada suatu saat atau besok-besok juga selalu akan saya rembuk bahwa supaya kita itu jangan sampai kehilangan jati dirinya, jangan sampai kehilangan makna dari hidupnya, jangan sampai kehilangan budi pekerti. Ini aja kleru sik, marahi nek nggon kono mau enek agama budi nek terus diterjemahkan hubungannya karo agama. Sebenarnya kan agama itu kan gomo, kan? Bukan, Gomo. bukan sebetulnya bukan, itu budi. Budi iki Ageman budi. agemane wong urip sing anu. Soalnya kan pemahaman agama kosakata agama orang Jawa dengan pemahaman orang sana beda. Karena bagi iya. orang Jawa itu agama itu agama.
tidak masalah itu. Busono lah, dia Tapi kan gitu. yang penting orang kita sendiri, orang Jawa sendiri itu tetap nganggo sandangan dhewe. Sandangan dalam arti bukan sandangan wantah, tapi sandangan urip itu karena kita sudah dicipta oleh Yang Maha Kuasa itu menjadi orang Jawa gitu loh. Sing kadang-kadang dilalekne kan ini menghilangkan pakem. Lah. Dadi wong Jawa ki ya memang agemane sandangane dalam arti sandangan kehidupan bukan sandangan klambi. Itu ya sandangane wong Jawa. Berarti mereknya. Trademark-e. Nah, itulah. Jadi ini perbincangan yang sungguh menarik. Nah, walaupun ini masih muda-muda tapi orang-orang luar biasa semua. Dan di sini saya sebagai orang tuanya Tutwuri Handayani dan juga nyurung gregeting para nom-noman apalagi para penggemar pecinta wayang sehingga kita dalam memaknai sebuah pertunjukan wayang itu dengan tulus mencintai, menjiwai dan juga ikut di dalam wayang itu sendiri karena kita semua adalah wayang. Itu. Terima kasih saudaraku dimanapun berada dan terima kasih Mas Tinus, terima kasih Mas Lo dan juga kukuh Dewan Kinting kita. Ya pokoknya ngobrol begini itu paling tidak kita itu belajar ya, memahami kehidupan ini. Walaupun kita sudah paham tentang kehidupannya dewe-dewe, kita itu belajar memaknai hubungan manusia dan Tuhan, hubungan manusia dan alam, dan hubungan manusia dan manusia. Dan itu terpampang sangat jelas di dalam simbol-simbol yang ada di dalam wayang. Nah, maka dari itu terus cintai budaya kita dan sampai kapanpun wayang selalu menjadi kebutuhan hidup kita. Karena dengan melihat wayang kita akan melihat potret diri kita sendiri dan potret dari kehidupan semesta. Terima kasih dan sampai jumpa. Rahayu. Rahayu.